Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbatan wa ma'rifatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ansala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin allazi arsalahu ilan nasi basyiran wa nadhira wa ala ali Muhammadin wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah Maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini malam ke-9 dari bulan Zulhijjah tahun 1446 Hijriah, Allah Subhanahu wa taala menghadirkan dan mempertemukan kita dalam majelis yang semoga dimuliakan ini. Salawat dan begitu pula salam penghormatan semoga senantiasa tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Maghrib yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk kajian kita di malam ini saya bacakan satu kitab yang ini merupakan amanah dari mursyid kami beberapa hari yang lalu. Secara khusus beliau menelpon ke saya dari Pasuruan, Jawa Timur, menyampaikan salah satu amanah supaya dalam pengajian kitab yang dikaji yaitu kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Karena itu untuk menunaikan amanah tersebut, mulai malam ini yang akan kita kaji pada pengajian kitab Qalbun Salim ini, yaitu kitab An-Nasaih Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. An-Nasaih Ad-Diniyah artinya nasihat-nasihat keagamaan, wal Wasaya Al-Imaniyah maknanya adalah wasiat-wasiat keimanan. Kitab ini ditulis oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah seorang ulama besar yang dibergelar sebagai Syekhul Islam dan juga Kutubul Irsyad wad Da'wah. Sejak kecil beliau telah diberikan karamah beberapa keluar biasa oleh Allah SWT. Sekalipun sejak usia yang masih sangat dini 4 tahun beliau telah kehilangan penglihatannya, akan tetapi justru dengan asbab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada basirahnya, kepada mata hatinya. Begitulah ya yang sering kita jumpai dalam hidup ini. Ketika ada satu kekurangan yang dialami dalam tanda kutip oleh seorang hamba Allah SWT, maka Allah SWT akan memberikan kelebihan pada sisi yang lain dari kehidupannya. Nah, sebelum kita kaji sama-sama kitab ini, mari terlebih dahulu kita bacakan surah Al-Fatihah dan kita niatkan pahalanya untuk penulis kitab ini Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah ta'ala. Begitu juga kepada mursyid kami yang mengamanahkan untuk membacakan kitab ini, Syekh Said Abdul Rahim As-Segaf wa Makkah talallahu umrah wa baqa'u la hadhihi niyyah wa la kulli niyatin salih. Al-Fatihah. Ya
Bismillahirrahmanirrahim. Khutbatul muallif, ya, pengantar dari penulis kitab ini. Qala al-musannifu nafa'anallahu bi ulumihi wa ulumi masyayikhihi wa talamizatihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Penulis kitab ini berkata, dan semoga Allah memberikan pada kita manfaat melalui ilmunya, ilmu dari para masyayikh, guru-gurunya, ilmu dari murid-muridnya di dunia dan di akhirat. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jadi sebelum memulai dengan pujian kepada Allah dan salawat kepada Nabi, terlebih dahulu beliau memulai dengan dua kalimat. Kalimat yang pertama yaitu hauqalah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada haul dan tidak ada quwah. Biasanya diterjemahkan tidak ada daya dan tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan Allah yang maha tinggi dan maha agung. Bisa juga dimaknai la haula, itu maknanya adalah tidak ada kekuatan yang sanggup menolak keburukan, wala quwata, dan tidak ada kekuatan yang mampu mendatangkan yang baik. Ya, jadi tidak ada satupun yang mampu menolak yang buruk, sebagaimana tidak ada satupun yang mampu mendatangkan yang baik, kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi dan maha agung. Kemudian setelah itu kalimat yang kedua, penggalan dari firman Allah SWT di dalam Al-Quran yang merupakan ucapan para malaikat yang menyadari keterbatasan pengetahuannya. Subhanaka la ilma lana, maha suci Engkau ya Allah, tidak ada ilmu kami, illa ma 'allamtana, kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya Engkau lah yang maha berilmu dan maha bijaksana. Nah, dua kalimat yang dijadikan sebagai pembuka kitab ini menunjukkan kepada kita sifat tawadu, ya, kerendahan hati, kesadaran akan keterbatasan ilmu di hadapan kemahasempurnaan ilmu Allah SWT, sehingga segala sesuatu disandarkan kepada Allah SWT. Manusia menyadari keterbatasan dari segi kekuatannya dan juga keterbatasan dari segi pengetahuannya. Alhamdulillahi rabbil alamin allazi ja'ala ad-da'wata ilal huda wad dalalata 'alal khairi wan nasihata lil muslimin min afdalil qurbati wa arfa'id darajati wa ahammil muhimmati fid din. Segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta, penguasa, pemelihara alam semesta, yang telah menjadikan dakwah ajakan kepada hidayah dan dalala alal khair, petunjuk kepada kebaikan, wan nasihata lil muslimin, dan memberikan nasihat kepada orang-orang Islam, min afdalil qurbat, termasuk di antara cara yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, wa arfa'id darajat, dan termasuk cara yang utama untuk mendapatkan derajat kedudukan yang tinggi, wa ahammil muhimmati fid din, dan merupakan satu tugas yang paling penting di dalam agama ini. Jadi pujian kepada Allah SWT dalam kitab ini itu dikarenakan Allah lah yang telah menjadikan tiga hal yang disebut: dakwah, mengajak kepada hidayah; yang kedua dalalah alal khair, memberi petunjuk kepada kebaikan; yang ketiga nasihat kepada orang Islam. Dakwah itu sesuatu yang sangat penting dan merupakan salah satu tugas utama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berdakwah adalah mereka yang sungguh-sungguh mengikuti jalannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani.
Ucapkanlah ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadhihi sabili, inilah jalanku. Apa itu? Ad'u ilallah, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala basirah, di atas keterangan yang nyata. Ana wa manit taba'ani, saya bersama dengan orang yang sungguh-sungguh mengikutiku. Juga disebutkan di dalam Al-Quran bahwa tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang pertama adalah syahidan, sebagai saksi. Yang kedua mubasyiran, pembawa kabar gembira. Yang ketiga naziran, pemberi peringatan. Nah, yang keempat da'iyan ilallah, mengajak manusia kepada Allah. Lalu yang kelima sirajan munira, pelita yang menerangi. Dakwah ilallah, mengajak kepada Allah, itu berbeda dengan mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dakwah di dalam Al-Qur'an dua macam. Ada dakwah ke jalannya Allah, misalnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ud'u ila sabili rabbik, ajaklah manusia ke jalan Tuhanmu. Ini mengajak ke jalannya Tuhan ya. Bil hikmah, dengan cara hikmah. Wal mau'izatil hasanah, dan pengajaran yang baik. Dan kalau perlu wajadilhum, debatlah mereka, tapi billati hi ahsan, dengan cara yang terbaik. Nah, apa bedanya dakwah ila sabilillah, mengajak ke jalan Allah, dengan dakwah ilallah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala? Kalau dakwah ila sabilillah, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala, itu artinya mengajak manusia untuk mengenali hukum-hukumnya Allah dan melaksanakannya. Kita ajak manusia ya kepada perintahnya Allah. Kita memberitahu kepada mereka, ini perintah Allah, laksanakan. Ini larangan Allah, tinggalkan. Kita ajak manusia, jaga salat 5 waktumu, jaga salat-salat sunnahmu, ya, jaga puasa sunnahmu. Di 10 hari pertama Zulhijjah ini, perbanyaklah melakukan amalan-amalan sunnah. Karena Nabi SAW telah bersabda, "Ma min ayyam al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hazihil ayyam." Tidak ada hari-hari yang lebih disukai oleh Allah untuk dijadikan sebagai waktu beramal soleh dibandingkan dengan hari-hari ini, yakni ayyamul ashr. Hari-hari ini yang dimaksud yaitu hari-hari yang 10 di awal Zulhijjah. Itu namanya mengajak manusia ke jalannya Allah. Kita ajak manusia, ini larangannya Allah, jangan lakukan. Jangan berzina, jangan minum minuman keras, jangan mencuri, jangan sekutukan Allah, jangan memakan harta dengan cara riba. Itu semua mengajak manusia ke jalannya Allah. Tapi kalau dakwah ilallah, mengajak manusia kepada Allah, itu maknanya adalah mengajak manusia untuk mengenali Allah, bukan sekadar mengenali hukum-hukumnya. Kalau tadi yang pertama Pak, mengajak manusia untuk mengenali hukumnya Allah, yang mana perintahnya Allah untuk dikerjakan, yang mana larangannya Allah untuk ditinggalkan. Tapi kalau mengajak kepada Allah, itu artinya mengajak manusia untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang berdakwah, baik itu dakwah ila sabilillah ataupun dakwah ilallah, maka itu artinya dia telah menempuh jalan sebagaimana jalan yang ditempuh oleh Nabi SAW. Maka disebutkanlah, ya, disebutkan amalan itu merupakan afdalil qurbat, cara yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Arfa'i darajat, yang akan meninggikan derajat. Kemudian ahammil muhimmati fiddin, tugas yang paling utama di dalam agama ini. Karena kalau tidak ada lagi yang mau berdakwah, bagaimana agama ini akan dikenali, bagaimana hukum-hukum Allah akan dilaksanakan, bahkan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala akan dikenali. Wadzalika sabilu anbiya'illahi al-mursalin wa awliyaihi sholihin wal ulama'il amilina ar-rasihina fil ilmi wal yakin. Itu adalah jalannya para nabi-nabi Allah yang diutus, wali-wali Allah yang saleh,
para ulama yang mengamalkan ilmunya dan mendalam ilmu dan keyakinannya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, apapun profesi kita, pekerjaan kita, pahamilah bahwa di balik itu semua kita ini adalah dai. Ya, kita adalah dai yang mengajak manusia sesuai dengan tingkat pengetahuan kita. Kita ajak manusia ke jalannya Allah. Kita ajak manusia kepada Allah untuk mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala, apapun profesi kita. Karena itulah jalannya para nabi, jalannya orang-orang saleh, wali-walinya Allah, jalannya para ulama yang mengamalkan dan mendalam ilmu dan keyakinannya. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina wa maulana Muhammadin ar-rasulil amin wal habibil makin khatamin nabiyyin wa imamil muttaqin wa sayyidis sabiqin wal lahiqin wa ala alihi wa ashabihi al mukhlisin as-sadiqin wa ala tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan rahmat dan juga keselamatan kepada sayyid kita, junjungan kita, maula kita, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang rasul yang amin, yang terpercaya, kekasih yang tertanam dengan kokoh, dengan kuat mendalam di hati kita kecintaan kepada beliau. Ya, beliaulah Habib, kekasih kita, dan kita juga dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Habib bisa berarti Al-Mahbub, yang dicintai, dicintai oleh Allah, dicintai oleh umatnya. Juga bisa berarti yang mencintai umatnya. Bahkan kecintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita ini umatnya luar biasa. Luar biasa cintanya Nabi SAW kepada kita ini umatnya. Nanti di hari kemudian kecintaan Rasulullah SAW kepada umatnya itu akan benar-benar kita rasakan. Ketika di padang mahsyar semua nabi-nabi hanya mengatakan nafsi-nafsi, diriku, tapi Rasulullah SAW sendirilah yang tidak mengatakan seperti itu. Yang beliau ucapkan apa? Ummati, ummati, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Ini bukti kecintaan Nabi SAW kepada kita ini umatnya. Semoga Allah juga mencurahkan rahmat ya kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya yang mukhlis, yang ikhlas, yang shadiq, yang jujur. Begitu juga kepada semua yang mengikuti Nabi dengan cara yang terbaik sampai di hari kemudian. Nah, itu pengantar kita. Amma ba'du, selanjutnya, faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Wa qala alaihi salatu wassalam ad-dinun nasiha. Qalu liman ya Rasulullah? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Rawahu Muslim. Setelah muqaddimah kitab tersebut, beliau kemudian menukil dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama dinukil dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ya, dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Umar bin Khattab, semoga Allah meridainya. Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan itu semuanya tergantung kepada niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan sesungguhnya tiap-tiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratu ilallahi wa rasuli, maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, hijrahnya itu akan mengantarkannya kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratu ila dunya yusibuha aw imra'ati yankihuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia peroleh atau karena seorang wanita yang ingin dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya akan mengantarkan sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Rawahul Bukhari wa Muslim. Mengapa disebutkan secara spesifik di dalam hadis ini hijrah untuk wanita yang dia kehendaki? Ini berkaitan dengan sabab urutnya.
ketika datang perintah hijrah dari Allah SWT kepada Rasulullah SAW dan sahabat, maka Nabi kemudian memerintahkan kepada para sahabat untuk hijrah. Nah, ada seorang sahabat, saya tidak sebut namanya, yang awalnya tidak mau ikut hijrah karena beliau merasa berat untuk meninggalkan Makkah, meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta bendanya. Tapi sahabat ini menyukai seorang perempuan namanya Ummu Qais. Bahkan dia melamarnya. Nah, Ummu Qais kemudian menyampaikan kepadanya bahwa dia siap menikah dengan laki-laki tersebut dengan syarat dia ikut hijrah ke Madinah. Akhirnya yang tadinya tidak mau hijrah ikut juga hijrah. Jadi niatnya itu bukan untuk Allah dan Rasulnya, tapi hanya karena ingin menikahi Ummu Qais. Maka ia kemudian dikenal dengan sebutan Muhajir Ummi Qais, orang yang berhijrah demi Ummu Qais. Itulah sebabnya dalam hadis disebutkan spesifik siapa yang hijrah untuk dunia yang ingin dia peroleh. Orang masukkan semua di situ. Tapi disebutkan khusus atau karena wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya akan mengantarkan kepada apa yang dia niatkan itu. Nah, penulis kitab ini Al-Allamah Syekh Abdullah Al-Haddad rahimahullahu mengawali dengan hadis tadi, sebagaimana para ulama-ulama besar yang lain juga banyak mengawali kitabnya dengan hadis ini. Imam An-Nawawi mengawali kitab Riyadhus Shalihin dengan hadis ini, mengawali kitab Arba'in An-Nawawiyah juga dengan hadis ini. Itu untuk mengajarkan kepada kita pentingnya niat yang ikhlas dalam memulai pekerjaan apapun, termasuk dalam menulis satu kitab. Jadi ketika ingin membuat satu karya, menyusun satu kitab, benar-benar niat itu harus diluruskan, ikhlas karena Allah, bukan karena ingin popularitas, ingin terkenal, ya, bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena kepentingan dunia, ya, bukan karena tujuan bisnis dan sebagainya. Tapi yang paling utama di atas semua itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Nah, setelah itu hadis yang kedua yang dinukil dari Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, ad-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Kalau para sahabat kemudian bertanya, liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat itu ya Rasulullah? Nabi menjawab, qala, beliau bersabda, lillahi, untuk Allah, wali kitabi, untuk kitabnya yaitu Al-Quran, wali rasuli, untuk rasulnya yaitu Muhammad SAW, wali a'immatil muslimin, untuk para pemimpin dari kalangan kaum muslimin, wa ammatihim, dan untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Rawahu Muslim. Wa hadza kitabun, dan kitab ini, ya, kata musannif, allafnahu, ya, kami susun, wa jama'na fihi, dan kami himpun di dalamnya nubazan minan nasai ad-diniyah, ringkasan-ringkasan dari nasihat-nasihat keagamaan, wal wasaya al-imaniyah, dan wasiat-wasiat keimanan. Itulah sebabnya kitab ini diberi judul An-Nasai ad-diniyah wal wasaya al-imaniyah, nasihat-nasihat keagamaan dan wasiat-wasiat keimanan. Apa itu nasihat? Nasihat dari kata an-nushu yang mempunyai makna al-khulus, kemurnian, ya, berasal dari kalimat, menurut sebagian ulama kita terambil dari kalimat nasahtul asal, saya menasehati madu. Maksudnya apa menasehati madu? Memurnikan madu, yaitu memisahkan madu itu dari yang faktor luar, ya, minasami, dari lilin. Sebagian ulama mengatakan diambil dari kalimat nasahar rajulu saubahu, seseorang menasehati pakaiannya. Maksudnya apa menasehati pakaiannya? Menjahit pakaiannya. Jadi seolah-olah nasihat itu fungsinya adalah untuk memurnikan hati kita, ya, sehingga dia menjadi qalbun salim, hati yang selamat, dan untuk meluruskan, memperbaiki kalau ada kotoran-kotoran, ada yang robek seperti pakaian yang robek kemudian dijahit. Itu makna nasihat. Adapun wasaya, jamak dari wasiat. Wasiat itu adalah ucapan yang mengandung perintah, ucapan yang mengandung perintah, yang di dalamnya ada manfaat dan kebaikan yang banyak. Maka insya Allah diharapkan
kitab ini menjadi nasihat keagamaan bagi kita dan wasiat keimanan. Wa qasadna bidzalika, tujuan kami dengan hal itu adalah an-naf' wal intifa, mengambil manfaat dan memberi manfaat. Jadi untuk diri dulu, kita sendiri ambil manfaat, baru memberikan manfaat kepada orang lain. Wat tazakkura wat tazkir, mengambil pelajaran untuk diri, kita ambil pelajaran. Wat tazkir, dan memberikan pengajaran, peringatan kepada yang lain. Li ampusina, untuk diri kita. Wali ikhwanina minal muslimin, dan untuk saudara-saudara kami dari kalangan kaum muslimin. Saya kira itu dulu Pak yang saya bacakan pada malam ini. Jadi intinya insyaallah kitab ini adalah kitab An-Nasaihah Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah yang ditulis oleh Al-Allamah Asy-Syaikh Abdullah Ba'alawi Al-Haddad rahimahullah taala wa qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan pada kita manfaat melalui ilmu ini, dunia dan akhirat. Baik, seperti biasa saya berikan waktu yang lapang. Kalau ada yang ingin didiskusikan, ada yang ingin ditambahkan, atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, baik yang berkaitan dengan pengantar kajian kita atau masalah agama yang lain, saya persilakan. Wa ilallahi turja'ul umur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.